Misalnya awak orang meninjau ya, nah, kau kawin di orang pesisir misalnya, sepasukuan, ulia tuh dah. Kalau kita lakukan juga apa istilah-istilah orang tua yang dulu, pasti ada banyak sedikitnya memang ada musibah yang akan datang. Orang tua ambo kalau kawin sasuku go banyak kesialan yang akan terjadi. Contohnya mungkin anaknya lah yang cacat banyak kan. Asal tu akhlaknya hanya nak bikin asal usul orang. Asal nak lancak leko aku lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang agung. Pernikahan merupakan sebuah anjuran dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menganjurkan kita untuk menikah. Barang siapa bagi pemuda yang sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Allah juga berfirman dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan manusia untuk menikah. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW dan merupakan perintah dari Allah SWT. Barang siapa yang tidak mengikuti sunnah Rasulullah telah mengingatkan bahwa mereka bukan dari golonganku. Yang menjadi pertanyaan bagi kita kaum muslimin, bagaimana Rasulullah menyikapi sebuah pernikahan? Bagaimana Rasulullah bersiap-siap dalam pernikahan? Dan bagaimana Rasulullah mengajarkan kita untuk memilih calon jodoh dalam sebuah pernikahan? Dan apa saja yang melarang kita untuk melakukan sebuah pernikahan? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Dalam setiap masyarakat dan kebudayaan, pernikahan merupakan hal penting. Bahkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menikah. Beliau bersabda, "Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang sudah mampu menanggung nafkah, hendaklah dia menikah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Sementara siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena itu bisa menjadi tameng syahwat baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pernikahan merupakan sunnah Nabi SAW. Pernikahan merupakan ikatan resmi dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam Al-Quran juga dianjurkan sebagaimana firman Allah, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Maka nikahilah perempuan yang kamu senangi 2, 3 atau 4, tetapi jika kamu khawatir tidak berlaku adil, maka nikahilah seorang saja." Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Setiap orang yang berumah tangga tentu mengharapkan keluarganya akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kehidupan rumah tangganya dapat menjadi surga di dunia, dapat menjaga diri dan keluarganya. Maka dari itu, dalam membangun mahligai surga rumah tangga, persiapan awal harus dilakukan pada saat memilih jodoh. Islam menganjurkan kepada umatnya ketika mencari jodoh itu harus berhati-hati, baik laki-laki maupun perempuan. Hal ini dikarenakan masa depan kehidupan rumah tangga itu berhubungan sangat erat dengan cara memilih suami maupun istri. Untuk itu, kita sebagai umat muslim harus memperhatikan kriteria dalam memilih pasangan hidup yang baik. Bagaimanakah cara memilih jodoh dalam Islam? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم
يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang mana artinya wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kemuliaan nasabnya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka nikahilah wanita yang baik agamanya, niscaya kamu beruntung. Hadis riwayat Muslim. Pernikahan merupakan satu syariat yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan salah satu tanda-tanda kebesaran Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesarannya, Allah Subhanahu wa taala jadikan pasanganmu dari dirimu sendiri. Litaskunu ilaiha, agar kamu mendapatkan ketentraman kepada istri tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan di antara kalian berdua, suami istri, rasa kasih sayang. Di dalam hal itu merupakan tanda-tanda bagi orang yang berfikir. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, menyuruh kita untuk mencari istri yang baik, menikahi wanita-wanita yang baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah olehmu wanita-wanita yang baik 2, 3 atau 4. Karena dari tujuan dari pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan dan tercapainya kasih sayang baik. Itu di antara hikmah pernikahan. Nabi SAW bersabda, "Tazawwajul waludul wadud wa inni mukatsirum bikumul umam." Nikahilah wanita-wanita yang penyayang, yang subur, yang banyak memiliki anak. Sesungguhnya aku berbangga dengan kalian, dengan jumlah kalian yang banyak terhadap kaum atau umat-umat yang lain. Pernikahan disyariatkan dalam agama kita, dan hikmah pernikahan itu adalah yang pertama, penyaluran kebutuhan biologis. Karena di dalam agama kita tidak ada namanya pengekangan terhadap kebutuhan biologis. Yang ada adalah penyaluran dengan cara yang halal. Lalu tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan. Maka jika kita ingin menikah dan kita membatasi anak, berarti pernikahan kita keluar dari tujuannya. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW bahwa dia pengen menikahi seorang wanita yang cantik tapi tidak memiliki keturunan, alias dia adalah mandul. Kata Nabi SAW, jangan nikahi dia, karena tujuan pernikahan itu tidak tercapai dengan menikahi wanita yang sudah dipastikan dia adalah mandul. Maka dalam tujuan itu, maka kita perlu ingat ketika kita mengetahui hikmahnya dan tujuannya, ya, agar tujuannya adalah agar umat Islam ini banyak yang akan mengibadati Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa cinta kasih sayang ini adalah hikmah terjalinnya saling mencintai antara suami dan istri. Indonesia merupakan negara yang ragam akan perbedaan, mulai dari bahasa, adat istiadat, bahkan dari suku. Suku Minangkabau merupakan salah satu suku yang ada di Indonesia. Pernikahan dalam adat Minangkabau
masih dibatasi dengan adat istiadat. Satu suku, kawin sesuku, merupakan kawin yang dilarang dalam adat istiadat Minangkabau. Dan ini merupakan pelarangan dalam sebuah pernikahan. Mereka yang memiliki suku yang sama tidak boleh untuk dinikahkan. Di dalam adat Minangkabau, pernikahan harus berbeda suku. Jika terdapat kawin satu suku, maka mereka akan dikucilkan dalam masyarakat. Kata orang, pernikahan yang dilakukan dengan satu suku yang sama atau dengan istilah kawin sesuku akan banyak menimbulkan musibah kepada mereka yang menikah. Misalnya, dari keturunan yang cacat, anak yang tidak sempurna, bahkan mereka yang melakukan kawin sesuku akan dikucilkan dalam masyarakat. Namun, semua ini merupakan kata orang Minangkabau. Apakah adat istiadat yang ketika bertentangan dengan agama akan kita jalankan? Atau ini menjadi tradisi yang malah ini dibenarkan dalam agama Islam? Kalau kawin sesuku, kebetulan ambo ya suku Minang juga. Suku Sikumbang. Kalau menurut orang tua ambo, kalau kawin sesuku go, banyak kesialan yang akan terjadi. Contohnya mungkin anaknya lah yang cacat, kan, atau rezeki payah. Kalau di Minang, kalau kawin antar sesuku, berarti kita hubungan famili dengan apa terlalu dekat. Ya, kalau seandainya kita lakukan juga, mungkin ada istilah orang-orang dulu kan, kalau kawin sesuku itu banyak anaknya bodoh-bodoh. Ada yang nggak, ada yang bodoh, ada yang gila. Masalah mungkin dari dulu nenek moyang kita bukan berjanji, mungkin di antara kawin sesuku tidak dibenarkan. Tapi kalau di agama itu boleh-boleh saja. Kawin sesuku itu kan misalkan suku Tanjung sama Tanjung kan tidak boleh tuh dah. Melayu sama Melayu kan tidak boleh tuh dah. Kalau masalah adatnya kan siapa sukuan kan tidak boleh. Cuma kalau jo agama rasa boleh tuh. Cuma jo adatnya tidak boleh. Ya kebetulan kita kan adalah Minang kan. Dan suku tu kan lah bergantung dengan agama. Ya. Mangko tu satu suku tu kalau apa tahu ya. Berarti lah bersaudara itu. Mungkin mungkin ada persumpahan kali nenek moyang awak kan. Contoh lah banyak terjadi. Di persukuan ada anaknya nan bisu ada nan tele macam itu. Kalau di hati nurani ambo, kalau yang adik ko lain ndak basimpangan jo agama, alih di jalanan sih dia kan. Tapi kalau yang sasuku ko kalau rasanya secara kaidah agama nak melanggar gitu ini yo agak barik lo cibo mamayuan nan dia adik ko kalau dia awak nak lo masuk di malu tersangkutnya datang musibah segala macam. Awak kebetulan ko orang gaik sasuku lo mah. Abang hasilnya? Awak hasilnya apa? Jadi pegawai gini. Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. Kawin sesuku itu, nah dia jadi masalah sekarang. Kenapa? Dia yang ditakuti dengan aturan-aturan agama. Jadi makanya di agama yang penting syarat agama tidak tergeser dan tidak melanggar ketentuan yang prinsip untuk perkawinan ini. Kalau di kampung awak dulu pernah terjadi di Dando. Sekarang kan anak-anak muda sekarang nggak tahu Itu Pak. bagaimana perkawinan antar sesuku itu tersebut. Mungkin kawin dengan rasa cinta aja, tapi tidak dipikirkan sebaliknya. Kalau kita lakukan juga apa istilah-istilah orang tua yang dulu, pasti ada banyak sedikitnya memang ada musibah yang akan datang. Misalnya awak orang meninjau ya, kau kawin dengan orang pesisir misalnya, siapa sukuan, tak boleh tu dah. Walaupun jauh jarak. Ini sama suku Tanjung misalnya atau Caniago kan, itu tak boleh dah. Macam nak kini ko, asal tu akhlaknya ni nak bikin asal usul orang. Asal nak rancak leko, aku lah. Anak kini ko, orang kini ko layaknya layagi susu bantuan. Ya. Layagi susu bantuan kan. Jadi lagi susu bantuan tu kan harus susu binatang. Jadi akhlaknya tu anak-anak kini agak kurang kan.
Kalau dia dari adat nampaknya yang dikenakan kepada sanksi orang tua nampaknya. Selagi tidak melanggar ketentuan agama, ketentuan Allah, ya kan, jalan. Yang penting anaknya sekolah agama satu. Dah, so, Anda bawalah anak saya nih, ya kan, ke surga. Yang penting itu bagi orang tua. Tapi yang dampak misalnya kok anaknya cacat lah, kok lah, kok itulah. Yang secara bukti akuratnya mana, ya lu ada dapet cantik. Di Indonesia yang kaya akan ragam budaya, dari bahasa hingga perbedaan suku menjadi nilai tambah bagi negeri kita yang tercinta ini, termasuk dalam hal pernikahan. Bahkan budaya menjadi pertimbangan pertama bagi beberapa orang dalam memilih pasangan hidup. Namun tak sedikit pula budaya menjadi penghalang seseorang untuk menerima lamaran atau pinangan yang datang kepadanya. Dalam adat masyarakat Minangkabau ada satu istilah dalam pernikahan yang dikenal dengan nikah sesuku atau kawin sasuku. Apakah yang dimaksud dengan nikah sesuku atau menikah dengan suku yang sama? Perkawinan menurut masyarakat Minang adalah masa peralihan yang paling kompleks yang mencakup faktor-faktor fisik, psikis, sosiologis, dan status sosial individu di dalam masyarakat, yaitu peralihan dari zaman kuda pacuan ke zaman Jawi Pembaja. Adat Minangkabau menganut pola perkawinan eksogami dengan batasan eksogami suku. Setiap individu dilarang kawin dengan individu lain yang memiliki suku yang sama dengannya, atau lebih dikenal dengan kawin sasuku. Kawin sesuku atau pernikahan dengan suku yang sama bagi orang Minang masih menjadi sebuah hal yang tabu dan sangat sakral untuk dilanggar. Mereka yang mencoba kawin sesuku siap-siap saja terjamajinalkan dari lingkungan keluarga dan masyarakat Minang di mana ia berdomisili. Orang yang satu suku tidak boleh menikah, kendatipun mereka beda kabupaten, kota, kecamatan, desa, jorong, selagi mereka dalam adat Minang satu suku, yakni Pisang, Caniago, Koto, Sikumbang, Piliang, dan lainnya, maka akan susah bagi mereka melangsungkan sebuah pernikahan. Di Minangkabau, garis keturunan berdasarkan garis keturunan ibu, maka disebut larangan eksogami matrilokal. Sehingga nikah sesuku merupakan pernikahan yang dibangun atas dasar raso jopareso dan sumpah atau kesepakatan dalam aturan baku para nenek moyang. Dalam hukum warih nan bajawe yang dijalankan dan dituahi oleh penghulu atau nini mama, larangan pergaulan dan perkawinan sesuku tersebut bagi masyarakat Minangkabau akhirnya menjadi wajib. Karena masyarakat Minangkabau memandang bahwa hubungan sesuku merupakan hubungan satu keluarga, hubungan dekat. Sehingga hubungan pergaulan dan pernikahan yang masih dalam kategori sesuku dianggap terdapat pelanggaran adat. Dengan keyakinan seperti ini disebutkan bahwa anak hasil perkawinan sesuku di Minangkabau akan mengakibatkan keturunan yang buruk laku, sering mendapatkan musibah, terlahir dalam keadaan tidak normal, susah rezeki, dan bahkan akan menjadi anak yang bodoh atau lebih dikenal dengan istilah ele. Dalam keyakinan masyarakat yang memegang teguh adat istiadat ini akan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar adat, di antaranya yaitu sanksi nan dibuang jauh, disangai indak ba api, digantung tinggi indak batali. Artinya, di mana orang yang melakukan perkawinan atau pernikahan sesuku akan diusir atau dibuang dari suku oleh penghulu atau mama, dikucilkan dalam masyarakat, membayar denda, menjadi bahan cemoohan warga setempat, atau salah satu dari pasangan itu mengganti atau pindah suku. Itulah ketegasan sanksi adat dari kawin atau pernikahan sesuku yang ditegakkan di Minangkabau. Dalam satu istilah dari masyarakat kita, khususnya masyarakat Minang, orang mengecean, indak boleh kawin sesuku. Apa makna kawin sesuku iko?
kawin dengan orang yang sama sukunya dengan kita. Dengan istilah lain, suku itu adalah marga. Kalau seandainya dia adalah suku Pitopang, lalu menikah dengan wanita yang sama suku Pitopang, kata orang bahwa itu tidak boleh. Ya, kata adat dibuang sepanjang adat. Nah, bahas sebenarnya bagaimana sebenarnya hukum menikah sesuku. Kembali kita melihat apa makna dari nikah sesuku itu, yaitu diantaranya ketika seorang laki-laki tertarik dengan anak bibinya. Dia sepupuan, pasti dia adalah satu suku, karena suku Minang disandarkan kepada orang ibu, berbeda dengan marga yang lain. Atau dalam satu suku yang mana mereka itu adalah satu datua, datuanya satu, atau suku itu dengan kata bahwa sama-sama nama suku. Maka sebagian orang kata orang tidak boleh. Tapi bagaimana kata agama? Dalam agama kita sudah dijelaskan mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan siapa-siapa yang haram untuk dinikahi. Semuanya yang telah kita isyaratkan tadi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 22 dan 23 dan 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihu ma nakha aba'ukum minan nisa illa ma qad salaf." Janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh bapak-bapakmu kecuali apa yang telah berlalu. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Perbuatan yang seperti itu merupakan kekejian, kebencian, dan jalan yang sangat buruk. Mungkinkah atau apakah mungkin tergambar, tertasawur, terpikir bagi seseorang untuk menikahi bekas ibunya, maksudnya bekas dari istri bapaknya? Boleh jadi. Apabila bapaknya menikah lagi dengan anak yang lebih muda, kemudian dia meninggal dunia, sementara anak dari istri yang pertama sudah dewasa, maka itu diharamkan. Pada ayat 23, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht." Diharamkan kepadamu ibu-ibumu, kemudian anak-anakmu, anak-anak perempuanmu, saudari perempuanmu, bibi, ya, bibi dari pihak ayah dan bibi dari pihak ibu, anak dari saudaramu dan anak dari saudarimu, yakni keponakan. Kemudian wa ummahatukum allati arda'nakum, ibu-ibu yang telah menyusukanmu, wa akhwatukum minar radha'ah, dan saudari-saudarimu yang sepesusuan, wa ummahatu nisaikum, dan ibu-ibu istrimu, wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna, anak-anak tiri dari istrimu yang telah kamu nikahi, yang telah kamu bercampur dengannya. Ya, fa ilam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Kalau seandainya belum sempat bergaul dengan ibunya, maka tidak apa-apa. Kemudian wa halailu abnaikum, istri-istri dari anakmu, yakni menantumu, alladzina min aslabikum, yang dia adalah anakmu sendiri. Ya, wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf.
engkau menggabung dua orang adik kakak yang dimadu, maka itu adalah haram kecuali apa yang telah berlalu. Innallaha kana ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kalau ini yang disebutkan haram, ya. Kemudian wal muhsanatu minan nisa illa ma malakat aymanukum. Wanita-wanita yang sudah menikah yang sedang punya suami, itu adalah haram untuk dinikahi. Maka siapa-siapa yang diharamkan dinikahi ini, maka itu tidak boleh. Selebihnya berarti itu boleh, selama tidak ada larangan dari agama kita. Kawin sesuku kece orang, ya, kata orang. Nanti kalau kawin sesuku, anak cace, pandai, bodoh, tidak lengkap, dan semacam-macamnya. Itu semua tidak ada. Itu hanya sebagai asumsi, pikiran bagi seorang manusia. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkannya dengan tidak memberikan keharaman. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengharamkan nikah sesuku. Ya, nikah sesuku. Kemudian yang kedua adalah ada orang mengatakan nikah sesuku indak berkambang-kambang awak. Ya. Kalau seandainya tujuan dari pernikahan adalah terjalinnya rumah tangga yang lebih besar, maka itu salah satu dari hikmah. Akan tetapi tidak diharamkan bagi seorang yang nikah sesuku. Tidak ada dalil. Kalau kita cari, ya, Nabi SAW dikatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Ahzab ayat 50, di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada nabinya di dalam pernikahan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna. Kami telah menghalalkan kepadamu istri-istrimu yang telah kamu berikan maharnya. Wa ma malakat yaminuk. Apa yang dimiliki, yakni hamba saya engkau miliki. Mimma afa Allahu alaik, yang Allah berikan kepadamu. Wa banati ammika, wa banati ammatika, wa banati khalika, wa banati khalatika. Ini kita baris bawahi. Dan dihalalkan juga anak-anak dari pamanmu, anak-anak perempuan dari bibimu, adik bapakmu, anak-anak perempuan dari adik laki-laki dari ibumu, dan anak perempuan dari saudari ibumu atau etek. Ini adalah Allah Subhanahu wa taala menghalalkan untuk Nabi dan menghalalkan untuk kaum muslimin. Etek kita ini kan serumah gadang. Bukankah serumah gadang bagi orang Minang adalah satu sesuku? Maka dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 50 itu dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau seandainya ini rumah gadang lain yang indah ada sangkut paut yang mungkin boleh jadi kateh mana, ya, nyinjek yang kasepuluh mungkin akan bertamu. Coba kita lihat, bukankah Nabi SAW bapaknya Abdullah dengan Aminah ini bertamu dalam silsilah di dalam kakek yang bernama Kilab. Mereka berkumpul di bawah. Dan itu adalah boleh. Ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi nikah sesuku suatu hal yang dihalalkan dalam agama. Nah, bagaimana cara penerapannya? Orang Minang mengatakan adat bersendiri, syarat bersendiri kitabullah. Syarat mengatur adat memakai. Kalau dalam hal itu berarti ya, syarat tidak dipakai, yang didulukan oleh adat. Dan tentu tidak sesuai dengan pepatah Minang tadi.
Lalu yang berikutnya, kalau seandainya ada seorang pemuda jatuh hati kepada anak eteknya, taruhlah anak eteknya, atau yang sesuku je nyo, adat tidak membulihan, agama membulihan. Kalau adat tidak membulihan, akan nanti berdampak dikucilkan oleh masyarakat ini. Maka ada suatu hal atau dua hal yang kemungkinan bisa. Inyo tetap menikah dengan asumsi inyo harus menghadapi apa yang ada, atau inyo mengalah kalau seandainya itu akan berdampak yang lebih buruk kepada inyo secara sosial, kemasyarakatan, dan yang lainnya. Akan tetapi secara agama, nikah sesuku adalah halal. Nikah sesuku tidak mendatangkan anggapan yang dikatakan oleh orang bahwa anaknya pandai, bodoh, idiot, ndak elok atau cacat. Sama sekali itu tidak. Karena itu adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi kita yang tetap mau juga menikah dengan sesuku, boleh. Malahan buya-buya kita dahulu, ya, buya-buya kita dahulu, mereka orang tua dahulu, ketika buya-buya kita dulu yang mungkin 100 tahun yang dahulu, mereka mencari tampang, bukan tampan, tapi tampang untuk keturunannya. Dicarinya buya-buya, datanglah kan, nikahlah anak kami, walaupun sesuku. Inyo pengen mendapatkan keturunan yang soleh dari orang yang soleh. Maka pada zaman dulu poligami satu biasa aja, ya. Nah, jadi lainnya ke satu suku atau tidak, mereka tidak melihat hal itu karena mereka ingin tampangnya. Sebagaimana kita kalau ingin mencari peliharaan sapi, kita cari tampangnya yang paling bagus. Nah, kita adalah generasi yang kita inginkan menjadi generasi yang baik, apanya soleh, anaknya insya Allah menjadi soleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kawin sesuku, pernikahan satu suku yang selama ini kita dengar dilarang dalam adat istiadat Minangkabau merupakan suatu hal yang dibolehkan dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang kita untuk kawin dengan satu suku yang sama. Bagi kita masyarakat Minangkabau, hendaknya kita mendahulukan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terpenting bagi kita adalah tidak mengharamkan apa yang telah Allah dan Rasulnya halalkan. Saya Rahmat Ridwan dan seluruh kru Surau TV yang bertugas mengucapkan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.